Al-Fatihah ila hadratin Nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ini kan mengkaji masalah hakikat, ya kan? Jadi yang masalah syariat ini kita bukan tidak kita anukan, tapi kita anggaplah pahamlah syariat kan, yang syariat menurut hukum fikih itu. Jadi tidak ada campur baur. Syariat ini hukum fikih ini kan banyak kita pelajari di buku, bisa kan, tanpa guru bisa belajar fikih nih, cara bagaimana cabab toharo kan bisa. Nah kita ini mempelajari khusus bab hakikat. Nah itu jadi kaget kalau kita ada yang nak ditanyakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini itu adalah sifat diri, sifat zat, sifat diri zat. Sebenarnya tidak boleh dikatakan sifat wujud ini ada ini, karena dia semata-mata zat, wujud diri zat. Nah, bagaimana kita mengatakan zat ini wujud ada, ya kan? Dengan dalil apa kita mengatakan zat Allah ini, wujud Allah ini ada, dan bagaimana keberadaan Allah ini, dan yang bagaimana yang dimaksud adanya Allah ini? Nah, dikatakan di dalam firman dalam Al-Quran bahwa Allah itu dekat. Wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, ya kan? Lebih dekat lagi. Lebih dekat Allah itu dari mata hitam dan mata putih. Allah itu lebih terang dan lebih terang daripada sinar matahari. Nyata dari segala yang nyata. Tapi sekarang kenapa tidak kita bisa lihat? Ya kan? Nah, ini satu pertanyaan. Kita yakin bahwa zat Allah itu ada, ya kan? Apa dalil adanya zat Allah ini? Di dalam surat Sajadah disebutkan, di dalam surat Sajadah itu, ya kan? Disebutkan Allahu qassamawati wal ar wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi di antaranya. Itu berarti Allah itu ada, ya kan? Dikatakan Allahu qassamawati wal ardh. Itu dalilnya menunjukkan bahwa Allah ini ada. Nah, bagaimana yang disebut adanya Allah? Ini khusus kita kaji malam, ya kan? Allah itu dikatakan lebih terang, lebih nyata dari segala sesuatu, lebih terang dari sinar matahari, ya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 itu, wa iza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan, ya. Apabila ada yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat.
Dan dalam surat Zariyat dikatakan, ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Dan Allah tidak ada yang dapat menghijabnya. Tapi kenapa tidak bisa kita lihat? Ini satu pertanyaan. Kita ini ngaji yang nyata. Ngaji yang nyata, bukan ngaji cawa-cawa bae, bukan ngaji cerita dongeng bae. Yang kita kupas ini dalil, firman, petunjuk Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku ini dekat. Kata Allah, aku ini nyata. Aku ini tidak ada yang bisa menghijab aku, kata Allah. Tapi nyatonya, kenyataannya, ya, kita baru sebatas ilmu, memahami bahwa Allah itu ada. Nah, dari mana? Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu nyata? Itu. Dan segala sesuatu tidak ada yang dapat menghijab aku, kata Allah. Ini firman, ini Quran yang ngomongin. Apakah Allah itu bohong? Nah, situ. Ini yang kita kaji. Kita ini kan mengkaji sehingga nyato bagi kita. Nah, tapi nyato di kita ini nyato yang seperti apa? Nyata yang seperti apa? Bukan dengan mata zahir ini, nyata bagi kita. Tapi dengan su'aul basyir, mata hati, mata batin. Dengan mata batin, dengan mata hati kita nyata Allah itu, maka sehingga kita tidak ada keraguan lagi, sedikit tidak ada keraguan. Maka berkatalah Allah, ya kan? Apa kata Allah dalam surat Al-Hadid? Sebutkannya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kemanapun kamu, dimanapun kamu, aku di situ, kata Allah. Nah, ini nih kita kan firman ini dengan dasar kaji kita ini, yang kita kaji ini bukan cuma cerita, bukan apa namanya, seperti kata-kata wong jual obat, ya kan? Itu nih mengkaji hikmah. Jadi banyak wong apal ayat 30 juz Al-Quran itu, tapi dia tidak dapat hikmah. Itu. Padahal Al-Quran ini hikmah. Apa maksud hikmah itu? Yang terkandung daripada ayat itu, yang terkandung daripada surat itu, kita pahami, ya kan? Jadi bagaimana? Pecak mano caronyo? Nah, Allah sudah memberi jalan sebenarnya. Cuma kita yang tidak paham. Allah menciptakan makhluk serta isinya di atas dunia ini dan bumi ini berpasang-pasangan. Tidak. Ada lanang, ada betina. Ada baik, ada jahat, ada hitam, ada putih. Jadi nak mengetahui hitam harus tahu dengan apa dulu? Dengan putih dulu. Tidak tahu putih, bagaimana mau mengatakan hitam? Ngerti tidak? Ya, nak mengetahui itu jahat harus tahu dulu dengan
bagus atau baik. Tidak bisa kita mengetahui jahat kalau kita tidak mengetahui baik. Nah sekarang kembali ke wujud. Wujud apa artinya? Ada. Untuk mengetahui ada, ya harus ketahui dulu yang tidak ada. Itu caranya. Ngerti tak dulu dengan yang tidak ada. Paham tak dulu dengan yang tidak ada. Kalau sudah paham, ngerti dengan yang tidak ada, yang tiada, baru tahu yang ada mana. Nah, itu. Ya kan? Nah, mana yang tiada? Nah, itu haruslah kita pahami kiat ngaji ini. Kalau kita tidak ngerti, tidak tahu dengan yang tiada, bagaimana kita mengatakan yang ada? Tidak bisa kita mengatakan ini baik kalau kita tidak tahu dengan jahat. Tidak bisa kita mengatakan ini lanang kalau kita tidak tahu dengan betina. Tidak bisa kita mengatakan ini hitam kalau kita tidak paham dengan putih. Nah, bagaimana kita mengatakan wujud ada zat Allah ini kalau kita tidak ngerti dengan yang tiada? Tuh. Nah, mana yang tiada? Kita pahami dulu yang tiada ini. Kita ngerti dulu yang tiada ini. Lawan ada kan tiada, lawan wujud kan Adam. Itu. Yang wajib wujud siapa? Allah. Nah, selain daripada Allah, mawujud Adam. Jadi kita ini ada atau tiada? Kalau kita sudah tahu kita ini tiada, pasti kita tahu yang ada siapa. Adalah itu. Tidak. Kalau kita tidak tahu bahwa kita ini tiada, mana kita nak tahu yang ada? Jadi ketahui dulu yang tiada. Ngerti tidak? Ketahui dulu yang tiada. Yang mana yang tiada? Siapa yang melihat? Ya kan? Katanya kita tiada. Tapi kalau kita masih ada, wujud mawujud ini ada, ya wujud yang hakiki ya tiada. Nah, kita ini kalau sudah dapat pengertian, dapat paham, ini harus kita tekan, kita tekan. Kalau tidak kita tekan, tidak kita sadari, seperti debu di atas kaca lah kira-kira. Tiup angin dikit lepas, tiup angin dikit lepas. Tidak kuat. Jadi, kalau kita sudah paham model itu, yang wujud yang ada hanya Allah. Kan? Nah, itu memahami yang wujud yang ada hanya Allah. Yang selain daripada Allah artinya mawujud, tidak ada. Adanya wujud majangan, wujud majasi, wujud bukan wujud yang hakiki. Ya kan? Nah, contoh, nah kita balik ke sifat ma'ani. Siapa yang mendengar? Yang mendengar ini yang hidup. Otomatis kita tiada. Ini harus kemudian itu. Bukti ada hidup, ada sifat hidup pada diri kita ini. Kita bukti ke? Itu nyata ke?
Bagaimana cara nyatonya? Ya kan? Sampai itibar. Wong mati. Ya. Kuping masih ada. Tapi tidak mendengar. Mata masih ada tapi tidak melihat. Mulut masih ada tapi tidak bisa berkata-kata. Dari sini kalau kita yang berpikir, yang dikatakan Allah atau di dalam Al-Quran ulil albab, bagi orang yang menggunakan akal pikirnya, maka timbullah terang di otak benak kita ini. Siapa jadi yang hidup nih? Siapa sebenarnya yang mendengar nih? Siapa sebenarnya yang melihat ini? Kita paham ini, kita ini kan tegamang, takut salah, takut kalau ini salah. Ibaratnya itu, nah cara berpikir model itu. Nah yang inilah yang nak kita habiskan nian, nak kita singkir ke perasaan yang demikian ini. Sekarang kita bukti ke mayat, ya tak? Sekarang ini logika bukan logika seperti apa, karena adinul akli, agama ini masuk akal, terima oleh akal, cara mengkaji ini, ya kan? Mayat masuk dalam kamar, tutup dalam kamar, bentang ke mayat di dalam kamar itu. Nah, ini cara kita nak dapat keyakinan, nak dapat paham, ya, bahwa segala sesuatu itu yang hidup. Tidak bisa berpikir, tidak bisa begini, tidak bisa begitu kalau tidak ada si hidup ini. Nah, itu contoh ke mayat. Mayat dalam kamar, kita masuk dalam kamar, ya kan? Masuk ke nasi kunyit panggang ayam, masuk ke lauk jengkol segala macam, ya tak? Di dalam ruang mayat tadi, duduk ke di dekat mayat tadi, kunci kamar tadi, ya kan? Ngacak setengah jam kayak buka berkurang dah ayam tadi, berkurang dah nasi dah kunyit tadi, tidak berkurang. Itu sifat maknawiyah hayun yang menunjukkan hidup. Hayun ini siapa? Menunjukkan hal keadaan daripada zat. Zatnya siapa? Diri, wujud siapa? Wujud Allah. Jadi kalau sudah kita paham di situ, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, segala sesuatu itu Allah yang berkehendak, segala sesuatu itu Allah. Itu kita ini, kita dikatakan kita ini sebenarnya sudah banyak yang mengatakan, cuman kita ini masih tidak nerimo. Kita sudah berkata bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Harus nyambung dengan rukun kolbi. Enggak, begawi ini bukan ikhtiar aku, melangkah ini bukan karena aku. Nah, itu yang dirasa ke. Maka disinilah ikhlas, dapat rezeki bukan karena aku begawi, tapi rezeki ini sudah ketentuan Allah. Begawi ini udubiyah aku, sifat udubiyah itu sifat kehambaan kita. Tak baca lepas dari situ. Model itu cara ngaji nih. Nah, sehingga kita pun tidak beban. Itu untuk memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Inilah yang perlu kita tanamkan, kita tekan. Nah, kalau sudah tahu, sudah ngerti sedikit, dah paham permasalahan ini, maka nyato Allah kita ngaji masalah kelapo, batang kelapo, ya kan? Coba aku tanya sama Manggani, kelapo itu mana yang bukan kelapo? Coba sebutlah dulu, dari mulai batangnya sampai buahnya segala macam. Nah, mana yang bukan kelapo? Hah? Batang kelapo, daun kelapo, buah kelapo, sabut kelapo, batok kelapo. Mana yang bukan kelapo? Mana yang bukan kelapo?
buah kelapa, batang kelapa, akar kelapa, batok kelapa, tumbung kelapa, banyu kelapa, minyak kelapa. Mana yang bukan kelapa? Gak bisa kan? Kenapa? Yang namanya kelapa ini sudah meliputi, tidak? Meliputi mulai dari akar sampai daun sampai buah sudah diliputi oleh zat kelapa, maka kelapa. Tidak bukan kelapa. Nah begitu juga kita, tidak? Ini nak kita pahami. Kalau kita sudah paham, pendengaran, mana yang sebut pendengaran kita? Yang mana punya kita? Pendengaran Allah, penglihatan Allah, penciuman Allah, kata-kata Allah, kalam-kalam Allah, gerak-gerak Allah, sifat-sifat Allah. Mana yang bukan Allah? Itu tidak. Bagaimana supaya kita tidak syirik? Itu. Bagaimana supaya kita tidak salah kaprah dalam ngaji ini? Maka ngomong kita tadi. Nah, paham tentang yang ada, paham dulu tentang yang tiada. Ya kan? Kalau sudah paham kita diri kita ini sudah tiada, sebenarnya hakikinya kita ini sudah tiada. Jadi yang ada siapa? Itu. Bukan kita ngaku. Kalau kita ada, Allah ada, syirik. Ada wujud, berwujud kan artinya wujud Allah ada, wujud kita ada. Itu. Yang wujud, yang ada siapa? Allah. Berarti selain daripada Allah, wujud tidak ada. Wujud yang diadakan. Jadi itu tadi. Bisa melihat karena ada si hidup, bisa mendengar karena ada si hidup, bisa bergerak karena ada si hidup, bisa berpikir karena ada si hidup, bisa berkata karena ada si hidup. Ya kan? Si hidup ini siapa? Si hidup ini sifat zat siapa? Zat Allah. Jadi kalau dijengok di sini, mana yang bukan zat Allah? Muhammad ini kan zahir Allah, Muhammad ini nyatanya Allah, tempat nyata Allah. Maka dikatakan fa'asbahu alaikum binikmatahu zahiratan wa batinan. Sesungguhnya telah kusempurnakan nikmat zahir dan nikmat batin. Mana nikmat zahir? Nikmat zahir inilah sifat ma'ani bagi kita. Mana nak tahu? Sifat ma'ani ini mana? Ya kan? Sama, tapi belum mendengar. Itu sifat ma'ani. Tidak? Basar, melihat, tapi belum melihat. Itu ma'ani. Itu yang dikatakan sifat zahir, baru. Kita tidak pernah memandang yang luar, berarti yang kita pandang yang dalam. Kita tidak pernah memandang yang zahir, kita pandang yang qadim. Jadi segala sesuatu yang kodim. Nah, kodim ini sebenarnya itu tadi, kalaulah tidak ada sifat ma'ani, sifat zahir ini, maka dia tidak bisa dinyatakan, tidak bisa dia bersuara. Karena yang kodim ini melihat tidak dengan mata, yang kodim ini mendengar tidak dengan telinga, yang kodim ini berkata tidak dengan mulut. Itu karomah itu bagian masing-masing. Tapi kita ini kan yang penting menduduki paham. Jadi seperti kita mengkaji masalah solat, kalau kita sudah paham duduk di kaji ini, ngerti siapa sih yang solat, siapa yang solat, siapa yang disolati, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Karena itu
hakikat persembahan itu, hakikat sholat itu apa, ya kan? Kalau sudah di model ini, sudah jelas. Artinya kan ala abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah barangnya siko. Nah kalau barangnya siko, ya kan? Artinya apa? Artinya di sini tidak ada sembah menyembah, yang ada menyatakan. Nah, kalau sembah menyembah barangnya dua, ada yang disembah, ada yang menyembah. Al insan siri wa ana siruhu. Insan tuh si rasioku, aku nih rasio di rasio insan. Nah insan rasio mana, yang mana rasio mana, itulah yang menyembah. Sedangkan insan rasioku, aku nih rasio insan, berarti barangnya satu. Sudah Allah Akbar, apal asma sifat zat ini. Sudah Allah, tidak lepas keakuan gitu. Kalau masih ada keakuan gitu, sio-sio sholat. Tuh, kalau di guru besar kemarin, tidak salah sholat lah dulu. Kasar ini tuh. Iya. Masih adanya diri. Masihnya ada diri kita ini. Cuman bukan itu kan anunya. Kita ini kan tidak terumpak kalau bahasa kita Palembang. Langsung nak jadi. Cuma tadi itu kan apa nih kita tadi memotivasi. Memacu semangat. Tuh. Jadi usaha sholat ini sudah kapanlah sudah Allah. Kita ini sudah berkata, Allah yang berkatanya. Nah kalau kita sudah menyadari ini, mana ingat yang lain lagi? Maka di sinilah yang dikatakan kita sudah ngerti, sudah paham. Kalau kita belum ingat, belum tahu dengan ini, mana wajar baik pikir mana-mana. Nah itu. Tapi kalau kita sadar, yang lagi berkata, yang lagi berdiri, ini kita rasakan berdiri ini kuasa kodrat, kuasa Allah. Kita rasakan zat kalau ini, wujud zat ini. Nah itu yang dikatakan tadi. Kalau kita sudah merasa tidak ada, baru ada Allah nih. Kalau kita masih ada, mana ada Allah, bohong besar. Itu maksudnya. Kalau dalil pasar ngomong itu firman, bukannya kita nganu. Kalau tidak dibuka ke hikmahnya, 30 juz lah tidak kedapat. Paham? Iya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'ali muqimas shalah min zuriyatihim Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku serta anak cucuku yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat itu rukun 13 ada pada saat kapan? Setelah Rasulullah. Nah kenapa Nabi Ibrahim bisa nyebut ini? Jadi sholat yang mana? Sholat yang sebenar, sholat itu yang mana? Dan sholat itu apa? Kalau masuk ke sholat tadi rukun 13 ini, yang tukang tunggit ini, mustahil Nabi Ibrahim berkata itu. Itu. Maka di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan di ayat 21 itu, sesungguhnya yang sholat itu yang mana? Allazi an sholatihim daimun, sesungguhnya yang tidak berkeputusan. Apa sih sholat? Sholat itu hakimi sholat li zikri, diri sholat untuk aku mengingat yang bagaimana, dalam tanda kutip kesadaran. Maka dikatakan zikir itu bukan menyebut. Kalau menyebut itu namanya lain. Allah itu menyebut. Yang nama zikir itu la harfin la sahwitin, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu yang disebut zikir. Ini paham ini. Subhanallah, itu bukan zikir. Itu menyebut, mengagungkan asma Allah.
salah. Bukan, tidak bisa dikatakan itu tuh zikir kalau kita yang duduk dikaji ini. Tapi jangan salah ke wong yang tidak duduk dikaji, jangan pula nak kita katoi tuh. Maka dikatakan allazi an salatihim daimun, sesungguhnya solat itu tidak berputusan, berkekalan 24 jam. Artinya bagaimana? Kapan yang 24 jam? Jadi pucuk WC pun kita solat, sedang mandi, telanjang, sholat. Bukan sholat yang Allahu Akbar itu. Ini sebut sholat tadi apa? Ya kan zikir, mengingat, kesadaran. Hah? Itu. Inilah yang dikatakan tidak berkeputusan. Dalam surat Ali Imran disebutkan, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa tilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab.